KPK mestinya tanpa harus saya gugat pun menyidangkan Harun Masiku sidang in absentia. Nah, soal nanti apakah dibarengkan dengan Pak Hasto itu lebih baik supaya saling bersinergi begitu antara saksi segala macam. Karena pengadilan kita itu kan menganut azas murah, cepat dan sederhana. Nah, ini kalau nanti nunggu Harun Masiku disidangkan nanti kalau udah ketemu ya kalau ketemu. Kalau nggak ketemu daluarsanya hanya 12 tahun. Ini sudah tahun ke-6, sudah separuh loh. Jadi ini bagian dari proses memang kritik kepada KPK untuk menegakkan hukum yang benar, yang mendatangkan keadilan, termasuk mestinya hadir hari ini untuk menjelaskan pada masyarakat gitu. Ya. Tapi mereka pasti diundang nggak datang gitu kan, pasti begitu alasannya. Ya. Oh tidak ingin menjawab. Justru ini salah karena mestinya proses pendidikan hukum dan penyuluhan hukum masyarakat itu di sini. Dan justru memanfaatkan momen, mereka harusnya itu kan datang ke media-media menjelaskan, oh begini loh perkaranya. Meskipun memang ada batasan-batasan dan itu sudah disampaikan dulu yang paling bagus itu misalnya Pak Johan Budi. Mampu mengimprove gitu kan, selalu hadir ketika jadi jubir untuk menjelaskan ini itu, tapi juga tidak mempengaruhi penyidikan dan tidak membuka rahasia penyidikan gitu. Jadi inilah yang saya kritik juga KPK, meskipun juga satu sisi juga kita bela begitu. Tapi dalam misalnya begini, Patra tadi tentang putusan-putusan. Saya juga mengingat putusan pra peradilan saya kasus Senturi itu jelas perintah untuk melanjutkan perkara Senturi untuk terdakwa yang lain. Bahkan itu ya meskipun ultra petita sedikit itu, tapi itu memang sesuai permintaan saya. Menetapkan tersangka Budiono dan kawan-kawan, termasuk ada yang sekarang masih menjabat segala macam. Nah pada posisi itulah mereka ketika saya desak, putusanku pra peradilan harus dijalankan. Loh kan tidak setiap putusan itu mengikat pada putusan yang lain. Nah tapi juga tadi Pak Trajen, putusan kemarin apakah mengikat pada putusan? Enggak juga, karena memang hukum kita tidak mengikat itu. Ada pengembangan perkara, ada juga pada posisi yang nanti istilahnya bukan jurisprudensi yang fix kita itu, tidak mengikat untuk perkara-perkara lain. Memang begitu. Jadi ya beberapa persoalan bahwa KPK memang banyak kekurangan, ya kita cintai, kita kawal. Dan ini pun saya juga mengharapkan segera dibawa ke pengadilan aja. Ya, sekali lagi saya mengatakan bahwa kalau nanti itu justru perkara Pak Harun Masiku perkara Pak Hasto ini mangkrak, nanti pasti tujuannya politik. Kemarin aja tidak ditahan, karena politik, karena Bu Megawati pidatonya sudah memuji Pak Prabowo. Kan nggak enak kayak begitu gitu. Ya. Padahal saya ingin ya udah politik aja sebagai kembang bunga gula-gula aja, bahwa kita fokus hukum, kita dorong untuk diproses. Kalau nanti pra peradilan dikabulkan, ya sudah. Berarti alat buktinya tidak cukup. Kan gitu kan? Itu saya senang-senang aja pada posisi itu, nanti kita tunggu proses pra peradilan itu. Tapi kan sebenarnya saling berhubungan antara hukum dan politik. Justru itu, makanya saya tetap menghalalkan itu. Gitu. Nah, misalnya dalam pengertian ini, tadi yang katanya 9 KPK kalah, 10 dong, tambah saya pernah menang kan gitu kan. Nah, dari sisi tersangka memang 9. Dan 2 terakhir misalnya dalam kasus Pak Edi Haryat, itu memang hanya pernyataan soal 1 aja. Tidak diperiksa sebagai saksi sebelum penetapan tersangka. Oke, terus saya ketika Paman Birin, Sabrin Nur, itu saya sudah teriak-teriak sejak awal. Kalau memang dia bukan dari OTT, periksa dulu sebagai saksi untuk menjadikan tersangka. Ya. Mereka ngotot yakin, setelah kalah nyalahkan hakimnya. Itu. Jadi ini mudah-mudahan nanti kalau ini benar kemarin pernyataannya bahwa Pak Hasto itu dari 2 sprindik itu 1 belum diperiksa sebagai saksi dan nanti kalah lagi gara-gara itu, ya masa Kerbau aja katanya tidak pernah masuk lubang 2 kali, ini 3 kali loh KPK itu. Jadi ini yang saya pada posisi tetap membela KPK, tetap mencintai KPK dengan cara saya. Gitu. Nah, pimpinan KPK banyak yang mabuk gitu. Misalnya saya dulu urusan helikopter aja saya bongkar pertama kali, saya mengatakan saya mencintai KPK dengan cara saya supaya tidak istilahnya merasa terbang di langit. Saya bawa ke bumi lagi gitu. Nah, itulah yang proses-proses ini, bahkan sebenarnya saya ingin maju ke Mahkamah Konstitusi untuk kekebalan pimpinan KPK. Sama dengan jaksa itu kebal, tidak bisa diperiksa tanpa izin tertulis dari Jaksa Agung. DPR juga gitu, ada kekebalan. Di Mahkamah Hakim pun juga ada begitu. Dan saya ingin datang ke Mahkamah Konstitusi meminta kekebalan terhadap KPK supaya juga tidak bisa diperiksa ketika menjalankan proses sidangnya, proses menjalankan tugasnya. Kalau ada perkara lama ya nanti tunggu setelah selesai gitu. Masih. Baik, ada imunitas di sana.